beliau Bapak Haji Deden Karya. Nah, Lur, para pemangku jabatan, para kebijakan di distrik provinsi dengan populasi penduduk Rancaikek kurang lebih sekitar 184.000. Dengan terfasilitasi hanya satu sekolah negeri saja, maka sudah layak sebenarnya di Rancaikek itu ada dibangun unit sekolah baru SMA Negeri 2 Rancaikek. Otomatis dengan terfasilitasi sekolah swasta yang kurang lebih sekitar 20-an lebih ya, Bang Aldi ya. Dan sekolah SMP yang di atas 25 sekolah negeri dan swasta, otomatis berarti dibutuhkan kembali salah satu unit sekolah baru SMA Negeri 2 Rancaikek. Riskon, belum perumahan Riskon. Terus GSR, Grand Sukamana. Bang Aldi udah dua perumahan. Sekarang kan masih ekspansi terus perumahan tersebut. Termasuk Tanggeng. Itu udah nggak bakalan satu pun tidak akan bakalan bisa, kalau dengan sistem PPDB zonasi tidak ada satupun siswa. Ya mudah-mudahan kalau sistem zonatif kata Pak Haji di tempo hari, dengan zonatif yang tepat, itu bisa tepat guna, berdaya guna, dan berhasil guna. Lu reta UMKM ya? UMKM ya. Sangat ingin segera. Roti bakar. Roti bakar, hasil di Rancaikek, dulu Rancaikek dan sekitarnya, ini siap antar. Nah ini roti bakar Atis. Nah nomornya di sini nih, bisa dihubungi. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, Pak Haji. Kita sambut bahwa ada deklarator yang orientasinya ke Pak Bupati dengan Dewan Pendidikan, itu bagus. Tetapi sah-sah saja Pak Haji? Sah-sah saja, namanya juga ingin mendirikan sekolah, tidak salah. Tapi tepat gunanya itu, tepat dan layak gitu. Studi kelayakannya kan begini. Lahan harus berorientasi kepada AMDAL, ya kan? Itu syarat. Lalu ketersediaan lahan. Saya yang terakhir aja ya, Pak Asep. Yang terakhir saya sebagai pimpinan proyek ketua pembangunan SMP itu sampai 3 kali pindah lahan. Karena ini hasil ini yang sudah dianggap ditetapkan, ada beberapa kepentingan. Akhirnya sudahlah, panjang ceritanya. Dapat lahan yang ini layak tidak? Ternyata negara lebih menghendaki kepada para penyelenggara masyarakat. Syaratnya itu harus ada masyarakat yang ingin, itu syarat. Berarti regulasinya yang pertama itu ajuan aspirasi keinginan dari masyarakat. Syaratnya itu. Maka dibentuk pansus Kemudian biasanya dinas pendidikan itu bertanya di mana-mana juga, kesulitan itu lahan. Ada lahannya tidak. Karena di dalam otoritas keuangan negara biasanya untuk pembebasan lahan itu sangat terbatas. Nah, miliaran jadi para tokoh itu harus membantu pemerintah, bantu. Karena setahu yang saya tahu, saya pernah diklat tentang unit sekolah baru, yang paling krusial belanja tanah. Yang paling krusial. Paling pokok berarti? Paling pokok. Tanah, ketersediaan tanah. Nah, jadi kalau masyarakat mendesak dan tanah sudah ada, nah ini kalau lama-lama menyambut, artinya tidak akan ada kesenjangan sosial pendidikan, Pak Haji ya. Karena begini Lur, kalau sistem yang tadi PPDB dengan sistem zonasi yang sekarang, justru masyarakat pelosok yang tidak bisa masuk ke negeri, itu yang
notabene kayak Sukamana ya 3,5 kilo lah dengan SMP. Lalu syarat ketiga ya, lanjutkan Ya, ya. syarat ketiga betul. Syarat ketiga ada komite pembangunan yang disahkan oleh pemerintah daerah. Komite pembangunan. Komite pembangunan SMA. SMA. Itu harus dibentuk. Betul, betul, betul. Legalitas formalnya, normatifnya Betul. harus terbentuk. Kemudian dibuat feasibility study. Nah, feasibility yang study dituangkan lewat proposal. Betul, betul. Begitu. Jadi kalau menurut saya deklarasi itu bukan syarat utama. Syarat utama. Sah-sah saja nih, Betul. maaf nih kepada teman-teman yang sudah deklarasi, saya menyambut baik. Betul. Gitu. Tapi sekalian saja deklarasikan bahwa ini ada lahan yang tidak harus dibeli. Ya, harus dibeli. Udah tersediakan kan Udah 2 hektar lur padahal kan. Nah, Apakah ada Sukamana hatur nuhun ada ya? pertanyaan dari pemangku tanah nanti. Kalau rislah kan itu maaf. Kalau tanah cari itu harus ada rislah. Begitu. Kemudian nanti ditukarnya dengan apa? Itu mungkin pertanyaannya. Yeah. Kompensasinya seperti apa? Nah, kalau kepala desa sudah siap memberikan kompensasi. Nah, jadi kalau ini dipakai lahan untuk SMA, ya, artinya syarat yang kedua sudah terpenuhi. Ada lahan. Lahan sudah tersedia. Kepala desa mau mengkompensasi nanti. Kompensasi. Di mana cari terpakai sekolah, ya. Kemudian untuk cari seperti apa? Itu ada mekanisme. Karena carik mah kan salah satu tanah yang diperuntukkan buat kepala desa di daerah untuk kesejahteraan aparatur desa. Nah, jadi, salah satunya. Ya, salah satunya. Nah, ini kan kayak begini. Ada beberapa SMA negeri yang sampai detik ini lahannya nyewa. Oh iya, SMA negeri nyewakannya mahal di lahan. Ayo mah kan kalaupun terbentuk dan dibangun itu kudu nyewa berarti ya makanya. Itu. Udah 2 hektar mah enggak. Bahkan suratnya kami sudah megang ya. Sudah megang 2 hektar hibah daripada Pak Kades itu sudah megang 2 hektar Pak Haji. Udah ya. Soal nanti bahwa ada kompensasi tanggung jawab kepala desa seperti perwujudannya dan sangat normatif, logis, sistematis. Nah, kalau saya punya hemat ini harus segera karena zonasi di Sukamana itu strategis. Oh, strategis. Bayangkan dulu, SMA negeri ada di Jalan Walini. Ya. Kan orang menilai apaan sih sekolah di sini gitu. Iya, Pak Haji. Nah, kemudian SMP yang saya bangun di Rancakeong. Oh, Rancakeong. Ya. SMP 4. Tempat jin buang anak. Nah, begitu sekolah selesai di depan ada fotokopi. Jadi tatkala sekolah dibangun USB unit sekolah baru meningkatkan taraf ekonomi lingkungan setempat juga. UMKM jalan dan sebagainya. Kalau Sukamana kan sudah bukan kampung. Bukan kamu, betul. Pas gigir Citarik pisan loh. Dan sekarang bukan daerah banjir. Betul. Ya, walaupun kadang-kadang suka banjir, tapi kalau pematangan lahannya diversifikasinya benar, betul. Insya Allah. Nah, jadi begini. Syarat ketiga terbentuk komite disahkan oleh Pak Camat. Setahun lalu Pak Sepili itu kan sudah disahkan. Sudah disahkan oleh Pak Camat yang sebelumnya, Pak Baban. Walaupun Camat ganti. Kita kan, sudah lagi estimasinya sudah capnya sudah ada. Kan, gitu. Itu sudah legalitas formal. Proposal ajuan sudah kemana-mana. Cuma ada satu handicap. Ya. Yang menurut saya itu syarat, tetapi bisa juga syarat insidentil. Siap. Nah, harus swasta memberi izin. Swasta harus beri izin. Karena cek syaratnya mah ulah kasihanan ke olok kejo itu bahasa Sunda namanya, bahasa Inggris teh baji, pengalinya. Saya sudah dua membangun sekolah negeri, tidak ada syarat sekolah swasta memberi izin. Tetapi
itu harus dibuat satu nota kesepahaman dan kesinambungan. Kesinambungan. Karena nanti juga ada Kan ada feedbacknya, ada feedback kerjasama. Orang Sundanya. Nah, jadi teu boleh bari heureuy lah. Gitu. Laras. Tong serius teuing da sakola mah kalau kita mendirikan sekolah itu kan tantangan itu sama dengan mendirikan masjid. Gitu. Jadi untuk tolabul ilmu. Tolabul ilmi. Laras. Ayo gangguan anak. Nah, tanah sudah ada, ini sudah ada, termasuk kita cari donatur yang mau membangun, menalangi. Oh, ada dana talang, langsung dibangun ke donatur, tek kan gitunya. Nah, itu kita harus cari. Oh, siap. Laras. Tetapi yang harus dimohonkan oleh komite yang sudah terbentuk ini, Pak Sepili, harus segera Disdik Provinsi Jawa Barat memberikan izin menerima siswa baru mulai tahun ajaran baru 2023 dan 2024. Amin, mudah-mudahan Pak Haji, mudah-mudahan. Jadi tadi biar pendidikan yang berkeadilan sosial, ya. Mudah-mudahan 2023 pemangku kebijakan Disdik Provinsi untuk memberikan ASK-an lah kan gitu Pak Haji ya, untuk penerimaan murid jarak jauh. Kan ada begini, kalau bikin studi kelayakan, kita tidak istilah bahasa Inggris nama tengah gampangkeun ya. Terus. Ini lahan terus aya, ieu teh nancan wae gitu kan. Terus. Ini hese gitu. Memang tidak mudah. Gitu. Tidak mudah. Cuma ini harus dijawab oleh Disdik Provinsi. Apa sebab? Kan mengajukan. Apa sebab lahan Sukamana dan komite yang sudah terbentuk tidak diatensi. Padahal udah setahun yang lalu, setahun lebih berarti. Udah setahun setengah lah, setahun setengah. Kan katanya Disdik harus berajaskan masyarakat pendidikan. Pendidikan. Bahkan mendukung tadi Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kan, nah, misalnya begini, ini Sukamana tidak terpakai karena anu. Harus dijawab. Kalau tidak dijawab, tanda tanya kapan susnya ya. Dewan Komite. Nah, sekarang kalau Dinas Pendidikan Provinsi belum siap anggaran, komite kan bisa mengumpulkan para donatur untuk membangun dana talang dulu 1-4 lokal. Ya, tapi tolong, kan mereka butuh cashback. Betul. Nah, Pak Kadis Provinsi dan para pemangku kebijakan termasuk Bapak Gubernur Hapunten nih, Pak Ridwan Kamil. Berarti sekalipun misalkan ada keterbatasan dana di provinsi, pansus komite ini yang sudah terbentuk setahun setengah yang lalu siap membangun 4 unit dulu Pak Haji, siap membangun. Asal tadi teh KSK-an langsung penerimaan murid jarak jauh kan gitu. Jangan sampai pada saat kita mengajukan, karena itu berbarengan dengan mengajukan SMA Negeri 5 Rancaikek, itu udah diterima proposalnya oleh pegawai Disdik Kabupaten yang SMP, ternyata keluar dari ajuan kami. Jadi yang dibutuhkan itu ya justru tadi kan Pak Haji, mungkin di orang disdiknya ada orang analisator. Ya. Kenapa tidak memacu ke analisator visibility study tadi? Jadi KCD sudah kan dimasukkan pada waktu itu. Udah KCD. Waktu zaman Ibu Boting ya. Iya, Boting. Ya. Nah, itu kan tidak ada jawaban. Harus ada jawaban Dinas Pendidikan Provinsi Pak Gubernur kan begitu ya. Betul. Arek dibangun atau moal? Apa sebabnya? Kan gitu. Karena salah satu pengembangan Bandung Timur ya, wilayah mengalami salah satunya bidang pendidikan. SMP Negeri Nuda Sabarahiji, Rancaikek teh populasi di Cicalengka mah ya kita daerah industri, populasi lebih banyak dibanding Cicalengka. Cicalengka udah 2. Pak Rancaikek hiji kene lur. Contoh lah. Di Kertasari banyak lahan perkebunan. Banyak lahan yang masih kosong bisa untuk sekolah. Tapi kenyataan apa? SMA Negeri 1 Kertasari nyewa
Nyewa lur tuh. Nyewa. Sampai 80 juta per tahun. Disewa ya katanya. Ke Kabupaten Bandung. Ke Kabupaten. Bayarnya ke kepala desa Kertasari itu Batu Nancep. Batu Nancep. Desa berarti Batu Nancep. Secara logika mah ada kompensasi penggantian daripada tanah desa yang dipakai oleh sekolah. Tongsian mata Pak Kades. Tapi tidak punya sertifikat dan nomor induk statistik sekolah. Jadi tidak masuk ke statistika sekolah si tanahnya itu. Iya. Nah, kalau ini kan nanti jadi sertifikat SMA. Sertifikat SMA karena udah dihibahkan oleh Pak Kades Desa Sukamana, Pak Haji Dede Rahim. Pak Sepili CS kalau menurut saya berhak bertanya ke dinas, bukan menjustis, bukan memponis betul. Kenapa tidak ada jawaban? Kasihan komite-komite itu ada 7 terbentuk di Rancaikek. Nah, akhirnya nanti kalau lama-lama nanti banyak komite bayangan. Iya. Komite betul. yang liar. Yuk, saya harus ngajukan. Tanahnya aya, encan karek pematangannya belum. Sedangkan kami mah sudah ada 2 hektar disuguhkan buat sekolah SMA Negeri 2. Rancaikek kan gitu. Khusus untuk pemerintah daerah Muspika. Ini harus cermat. Nah, kalau boleh, maaf, tapi saya memberi saran, saya bukan satu-satunya ahli, tapi pernah capek lah ngurus sekolah. Jadi harus cermat. Ada komite yang membentuk, teken sok untuk sekolah. Taruh di komite, tanda tangan deh. Saya mau mendukung. Bagus, betul, mendukung pendidikan, betul. Tapi on the right man on the right jobnya, on the right man on the right place-nya. Nah di sini perlu kematangan di Rancaikek. Nah, yang mudah-mudahan ini didengar oleh para pemangku kebijakan di distrik kabupaten, Bapak Bupati, distrik provinsi dan Bapak Gubernurnya. Hapunten ukasuhun ya. Ini salah satu jeritan tuntutan dengan sistem zonasi PPDB yang sekarang. Biar berkeadilan, pendidikan yang berkeadilan sosial, yang mudah-mudahan Rancaikek ini bisa terperhatikan untuk pembangunan USB unit sekolah baru, yaitu SMA Negeri 2 Rancaikek. Di pedalaman, kecamatan sudah 2 sekolah. Di pedalaman, Banjar sudah 3. Banjar 3. Coba. Rancaikek kota pada Herang 2. Oh, pada Herang. Alah, ketinggalan berarti Rancaikek. Amarana Unggul. Perusahaan Babalatak, Rancaikek ada kawasan industri. Nah, bisa kan gitu. Tokoh muda yang brilian. Bang Aldi juga membantu, betul. Kita sudah jeripaya Bang Aldi ya, setahun yang lalu. Bukan meledek atau bukan menjustis, tapi kasihan masyarakat. Kan begini, bukan mematikan swasta. Swasta punya hak untuk memajukan kinerja, memajukan pengabdian di bidang pendidikan, kita hargai. Betul. Lalu bukan dicap bahwa orang tua, banyak sekarang orang tua yang saya tidak mau menyekolahkan anak ke negeri. Karena swasta lebih belajarnya lebih intensif. Intensif, ada ya? Ada, itu hak. Itu hak. Anu pulusna seueur teh Pak Haji. Tetapi ingat, 65% masih garis ekonomi lemah yang mendambakan sekolah negeri. Itu kalau daman orang tua memang negeri, Pak Haji. Betul. Itu. Jadi syaratnya itu yang terakhir. Nah, sekarang hal-hal yang berkalian dengan konsep kriteria, kalau menurut saya tinggal berjalan. Kriteria apalagi tinggal kita penuhi. Betul. Sampai tidak usah disebut ya, ada beberapa tokoh yang mau ikut membangun asal nanti dibayar, wajar. Dibayar. Ulah ini masih pangbangunnya opat sekolah karena ketersediaan dana yang kurang. Pas dibangun opat, teu dibayar ku di provinsi Pak Haji. Dibahayaeun. Tanggung jawab deui. Nah, semoga tim komite masuk dana alokasi khusus 2023 atau bagaimana. Nanti ada subsidi silang. Karena kan begini, kalau saya pernah membangun sekolah baru, ada yang keuangannya dari Departemen Keuangan. Oh, langsung ya? Ada langsung.
Jadi itu yang disebut dengan sistem keuangan block grant. Block grant, nah Bang Ali block grant. Block grant. Karek apa itu ya? Saya ngalami itu. Tapi untuk menerima block grant itu kami di workshop. Block grant ya? Block grant. Jadi Oh, ngeblok ke uangnya. Hmm. Nah, pengawasan keuangannya dari DPU seminggu sekali. Itu kalau standarisasi Kalau penggunaan itu sekolah block SMA, grant, ya. berapa unit itu biasanya? Untuk sekolah negeri SMA. Tahap 1 itu idealnya kelas 4, laboratorium 2, ruang guru 1, ruang tata usaha 1, kepala sekolah, area parkir dan sarana olahraga, sanitasi, sanitair. Wow, jago Bang Ali, Pak Haji mah ya. Ya, itu hal-hal seperti itu di Disdik provinsi mereka lebih tahu. Betul. Tapi kita gugah sedikit lah, bukan berarti kami memaksa. Kita tidak boleh memaksa, tapi ini kayaknya kurang atensi. Atensi, ya betul. Atensi yang terganggu oleh pergeseran digital lah, pergeseran politik lah, politik lah. Kemudian ini juga para pemangku jabatan nih, para dewan yang ada di Kabupaten Bandung termasuk provinsi bisa mensupport untuk pembangunan percepatan SMA Negeri 2 Rancaikek. Saya sampaikan lagi, tanah sudah tersediakan itu dihibahkan dari Kepala Desa Sukamana kisaran di 2 hektar dan kami sudah megang suratnya di proposal sudah tersampaikan Pak Haji. Mudah-mudahan ini tercepatkan Pak Haji ya. Amin. Iya, mudah-mudahan. Dan kalau hemat saya, apalagi ada banyak di Rancaikek kan banyak kontraktor yang mumpuni lah, bisa oleh panitia, cik tolong bangun ya bantuan, asal SK sekolah sudah, tuh otorisasinya sudah jelas gitu, terutama yang bersangkutan dengan presmoni nantinya. Betul. Gitu ya. bukan arahnya ke situ, tapi kayaknya hatinya di mana ini? Disdik Jawa Barat di mana hatinya? Betul. Kalau Disdik kabupaten tanggap terhadap SMP harus dibangun sebanyak minimal 5, itu sudah tanggap. Sudah terrealisasi. Ya, ini kritik membangun ya, bukan menghujat ini. Betul. Pak Kabid yang sekarang sudah berakhir, orangnya muda, kemudian struggle. Kenapa ini Rancaikek? Bukan di Jawa Barat tuh banyak ya sekolah yang ingin dibangun tapi belum banyak. Tapi Rancaikek itu kan sentra yang akan menjadi metropolitan Lur Bandung Timur Rancaikek. Enak kereta api cepat. Halte terakhir Rancaikek dah. Hanggarna. Belum stasiun ya. Ya. Belum pembangunan stasiun yang modern sekarang udah modern. Piraku SMA na hiji kene. Belum nanti 2023 kasihan masyarakat. Dengar-dengar ada flyover lagi nanti di Rancaikek. Udah tadi metropolitan. Ya karunya kan masyarakat anu di daerah yang kena zonasi tidak akan seperti putra-putri nggak kena. Kencana dengan populasi penduduk ya dari 7.000 rumah tidak terbangunkan SMA negeri. Itu kan kasihan. Betul Pak. Nah, sebenarnya Perumnas itu waktu itu ada komitmen dengan saya, salah satunya SD, SMP, SMA dibangun. Lalu keburu Perumnas pindah ke Sumedang, ke Ciakar. Terminal Ciakar. Ya, itu di atas pindah. Gak keburu ngebangun, maka menyediakan lahannya. Yang terjadi kebetulan diambil oleh Pasundan, yang Pasundan, kepalanya Pak Aib, SMA Pasundan. Ya, SMA Pasundan. Nah, tidak kesampaian. Nah, kalau di sini kan penduduk Kencana berapa meter ke Sukamana? Sekitar 2,5 kilometer. Terjangkau kan? Terjangkau 2,5 kilometer. Bahkan terdekat itu, yang terdekat. Iya,
Paling dekatnya itu Pasundan. Bisa 1.500 meter. 1.500 meter lah. Di gerbang 2. Riskon ini. Ada 2 perumahan lagi. Itu penduduk. Nah, kalau zonasi Rancaikek, geografisnya, penduduk Rancaikek itu banyak dari kecamatan ke sebelah selatan. Betul. Ke sebelah, ke selatan. Iya. Nuka Timur udah ya mudah-mudahan nanti ke depannya buat SMA Negeri 3. Ya. Yang ke timur, baik di Linggar, Bojong Salam, Nanyung Mekar, Bukades, Nanyung Mekar, mudah-mudahan karena di sana sudah terwakilkan oleh SMK negeri, Pak Haji ya. Nah untuk ke sebelah barat selatan itu nggak ada satupun. Nah sekarang ini Pak Willy, saya tahu persis kenapa SMK negeri sampai di Bojong Salam. Itu ada apa? Karena masyarakat pada waktu itu kurang atensi terhadap pengadaan lahan. Itu model SMK negeri pembangunan. Ketika Menteri Pendidikan Nasional Pak Bambang Sudibyo, itu SMK yang dibuat model SMK pembangunan. Jurusannya lengkap. Tapi apa yang terjadi? Karena berada di tanah yang tidak strategis. Berarti tadi teh nanti kan harusnya di Linggar. Betul. Itu kami mengharap pada waktu tidak itu. Tepat guna. Tidak tepat guna, tidak berdaya guna, akhirnya tidak berhasil guna. Kalau ini insya Allah prospektif. Zonatif. Nanti begini, ada tim observasi. Di distrik itu ada tim observasi. Analisator. Surveyor. Ya, surveyor. Nah, kenapa jawabannya seperti apa kalau terpakai atau tidak terpakai? Betul. Bapak Punadi Pak Sepili harus berasumsi seperti itu. Tolong dijawab. Nah, betul. Insya Allah mudah-mudahan nanti kembali kita bergerak lagi ke provinsi menyampaikan kedua kalinya. Yang udah setahun setengah belum ada progres kabar dari provinsi seperti apa. Jangan sampai kami sudah berjerih payah membentuk satu dewan pansus, komite, tiba-tiba SMP di luar jalur yang sudah kita suguhkan. Kan gini Pak, ini diatensi oleh para pensiunan dan yang masih aktif. Termasuk rekan saya bekas pengawas SMA. Salah satunya Asep Turniawan, Pak Asep Turniawan, Pak Maman Karliman. Kenapa kan menihai saya SMA Negeri 2 teh bilang gitu. Nah, terus para kepala SMA yang berada di wilayah kita, kepala SMA negeri itu jumlahnya hampir 28 orang di Kecamatan Rancaikek. Kecamatan termasuk swasta negeri dan terakhir swasta. Saja yang menjabat SMA Cikancung orang Rancaikek kan, Bu Epi. Oh iya. Ya, sekarang pindah ke 34 berapa ya? 32 di Kota Bandung. Jadi di Kencana itu ada 10 kepala SMA. 10 termasuk Pak Haji Iwan ya. SMA Katapang di ujung. Nah, mudah-mudahan tadi banyak sebenarnya pengajar ahli dari Rancaikek yang ekspansi keluar. Justru Rancaikek sendiri tidak dimulai SMA cuma satu SMA. Mudah-mudahan ke depan dengan pembicaraan kami ini para pemangku kebijakan distrik provinsi kabupaten bisa terenyuh bisa terenyuh kan ini ada beberapa pejabat di gedung sate ya kan betul. Pejabat di Dr. Rajiman, Jalan Rajiman. Betul. Marilah kita calling down, kajilah, tolong dikaji. Bukan harus memaksa harus segera harus dibangun, itu juga tidak mudah. Tapi memang ada kejelasan. Nah, ada kejelasan. Betul. Ada koresponden. Betul. Ya barangkali itu saja. Pak Haji, atur nuhun. Terima kasih banyak kasupiana Pak Haji, hatur nuhun pisan teu tiasa kabalas Pak Abdi. Dan berkah barokah nih jeung kasiron di dunya wal akhirah Pak Haji.
sehat, Amin. panjang yuswa, rezeki berkah Mohon barokah. maaf, banyak kekurangan. Oh, lebih justru berilmu. Kang Lai berilmu dari Pak Haji nih. Amin. Pak Anom ya. Pak Haji Anom nih. Ya, mudah-mudahan Lur tadi setelah kita berbincang-bincang dengan beliau, para pemangku kebijakan yang berkaitan dengan PPDB khususnya WSB unit sekolah baru untuk sekolah baru SMA Negeri 2 yang ada di Rancaikek bisa cepat terlaksana. Kemudian disupport juga oleh Bapak Bupati, para dewan yang ada di kabupaten, begitu pula para dewan yang berkenaan nanti di provinsi. Juga Bapak Kadis Provinsi Jawa Barat, Bapak Gubernur bisa juga memberikan atensinya biar cepat terrealisasi pembangunan SMA Negeri 2 Rancaikek. Amin. Paling itu saja yang bisa sampaikan oleh Kang Lai, Carakat Channel. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Amin. Panjang yuswa, sehat, selamat, rezekina berkah barokah. Sakitu kabatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.